Mungkin saya akan coba jelaskan beberapa sampel website crowdfunding. Sebenarnya materi ini sudah pernah disinggung di materi-materi sebelumnya, tapi buat Anda yang masih awam dan belum tahu tentang beberapa sampel crowdfunding, ya kita akan bahas. Kalau misalkan Anda sudah terbiasa melihat iklan-iklan fundraising, entah itu di Facebook atau Instagram, nah mereka rata-rata menggunakan landing page. Tapi ada juga beberapa yang tidak menggunakan landing page, jadi langsung masuk ke WhatsApp begitu. Sebenarnya itu juga tidak salah, tapi kurang efektif kalau misalkan dipakai untuk kegiatan digital fundraising. Karena nanti CS-nya bisa kecapean terus menjawab pertanyaan yang berulang kali ditanyakan, misalkan lokasinya di mana, programnya itu seperti apa. Jadi minimal kalau misalkan mau jalan iklan, landing page-nya sudah disiapkan gitu. Jangan dulu jauh-jauh ke website crowdfunding. Terus kalau misalkan Anda sudah tahu beberapa sampel website crowdfunding, bisa di-skip saja materinya supaya proses belajarnya bisa jauh lebih cepat. Sekarang saya bahas satu-satu karena di sini sudah saya siapkan juga beberapa listnya ya. Contohnya yang paling populer di Indonesia itu ya kitabisa.com. Alur websitenya sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Jadi ini dia sampel website crowdfunding. Kitabisa.com itu termasuk website crowdfunding ya. Alurnya seperti ini. Nah ini untuk platform crowdfunding yang ada di Indonesia. Contohnya seperti kitabisa.com, Amal Soleh, beramaljariyah.org, kemudian ada bersedekah.com. Ini alurnya mirip-mirip ya. Semuanya mirip-mirip. Jadi masuk ke landing page, kemudian ada tombol call to action dan juga deskripsi program. Sini ketika masuk langsung muncul nominal pembayaran, kemudian mengisi form seperti nama, nomor HP, dan juga email. Jadi alur untuk website crowdfundingnya ya seperti ini kalau misalkan di Indonesia. Tapi kalau misalkan di luar negeri itu berbeda lagi alur website crowdfundingnya. Di sini contohnya nih ada gofundme.com, Anda juga bisa buka. Di sini ada banyak sekali program sosial ya, kita bisa cek salah satunya. Nah ini misalkan tampilannya pun sebenarnya mirip-mirip ya, tapi ada sedikit beda di alurnya website crowdfunding di Indonesia dan juga di luar. Jadi kita bisa klik tombol donasi. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi di sini sudah terlihat perbedaannya, itu minimal donasinya, kemudian metode pembayarannya. Di sini setiap website itu memiliki kebijakan masing-masing. Ada yang mengkoleksi detail datanya seperti nama, nomor HP dan sebagainya. Ada yang langsung ke halaman pembayaran, langsung nanti proses donasinya selesai gitu. Nah, kita coba juga di donor box nih, ada salah satu. Ini landing page-nya. Kemudian ini juga ada pilihan nominalnya. Kita bisa pilih 1 kali atau bulanan ya. Nah, misalkan 1 kali, di sini ada beberapa pilihan juga ya, seperti form isian lah gitu. Di sini harus kita isi asal dulu saja karena ini untuk testing ya, ketik next. Nah, di sini muncul lagi form ya untuk ngisi nama dan juga detail diri. Sementara saya isi dulu. Nah, setelah sini biasanya ada form tambahan. Ini ada metode pembayaran yang muncul yaitu menggunakan kartu, PayPal dan juga bank transfer. Jadi di sini mereka menggunakan kartu yang menerima Visa atau Mastercard. Selain itu bisa juga menggunakan PayPal. Jadi untuk website crowdfunding yang lainnya, ya khususnya di luar negeri itu sistemnya mirip-mirip, berbeda dengan di Indonesia. Kalau misalkan kita bandingkan pasti terlihatlah perbedaannya. Termasuk dari pilihan metode pembayaran di luar negeri itu cuma ada PayPal, kemudian kartu biasanya, dan juga Google Pay. Tergantung websitenya punya fitur itu atau enggak. Di sini juga saya sudah siapkan beberapa contoh lain ya. Tapi ya saya rasa udah cukup lah ini pengenalan sampel website crowdfunding. Materinya sudah cukup sampai sini. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke admin. Sekian, sampai jumpa di materi berikutnya.